Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku bahas soal seleksi nasional berbasis PES 2023 bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian UTBK yang sudah berganti nama ya. Nah, teman-teman, di sini aku sajikan 3 soal tentang TPS. Ini nomor yang pertama, nomor yang kedua, dan nomor yang ketiga. Walaupun tahun ini ujiannya TPS, tapi teman-teman jangan anggap remeh ya, karena TPS pun membutuhkan penalaran yang baik dari teman-teman. Semakin banyak teman-teman berlatih, semakin baik penalaran teman-teman. Untuk itu, subscribe channel Med TV supaya teman-teman bisa dapat info kalau ada video terbaru dan teman-teman bisa belajar terus dari sini. Oke, langsung saja aku bahas soalnya. Ada 3 nomor ya, ini nomor pertama, nomor kedua, dan nomor ketiga. Oke, kita lihat setelah kegiatan PPL. PPL itu kayak praktik kerja lapangan ya. Ini kayak KKN, kayak kuliah kerja nyata gitu. Kegiatan PPL di sekolah berakhir, dosen mengeluarkan nilai PPL yang ditempel di papan pengumuman. Hasilnya, Dimas mendapat nilai lebih tinggi. Nah, teman-teman, kalau ada soal cerita seperti ini, kita gambarkan saja. Dimas dapat nilai lebih tinggi. Yang lebih tinggi aku taruh di atas ya. Dimas itu lebih tinggi daripada Irwan gitu ya. Jadi si Dimas nilainya lebih tinggi daripada Irwan. Terus kemudian Yuda mendapat nilai lebih rendah daripada Yudi. Yuda ini lebih rendah. Si Yuda lebih rendah daripada Yudi. Jadi si Rudi ya. Yudi lagi. Rudi. Berarti si Rudi lebih tinggi daripada Yuda. Kemudian Irwan dan Adit mendapat nilai yang sama. Nah, Irwan sama Adit sama nih. Aku letakin sejajar. Adit. Di Irwan sama Adit mendapat nilai yang sama. Ini satu kesatuan ya. Ini sama ini sama ini. Rudi kita nggak tahu lebih rendah dari Irwan atau lebih tinggi. Karena ini terpisah gitu ya. Nah, ini sama. Kemudian Andi mendapat nilai lebih tinggi daripada Yuda. Nah, si Andi itu lebih tinggi dari Yuda. Nah, Andi ini posisinya lebih tinggi dari Yuda. Entah lebih tinggi dari Rudi atau enggak, kita nggak tahu ya. Pokoknya kita letakin si Andi ini lebih tinggi daripada Yuda, gitu ya. Nah, ini ada 3 data yang kita tahu. Berdasarkan data teks tersebut, manakah pernyataan yang benar? Kita lihat satu-satu ya. Ini ada yang kelewat gak nih? Coba ya, kita lihat. Dimas mendapat nilai lebih tinggi daripada Irwan. Sudah ya. Terus Yuda mendapat nilai lebih rendah daripada Rudi. Sudah. Irwan dan Adit sama. Terus Adit mendapat nilai lebih tinggi daripada Yuda. Oh, ini Adit ya, bukan Andi. Nggak ada namanya Andi ya. Adit. Nah, di sini kan Adit itu sama dengan Irwan, berarti ini kita bisa satuin nih. Berarti Yuda posisinya di sini. Yuda gitu ya. Ini kita bisa satuin. Yuda itu lebih rendah daripada si Adit, berarti lebih rendah daripada Irwan, lebih rendah daripada Dimas. Si Yuda bisa kita gabungin. Nah, Rudi ini yang nggak ada hubungannya di sini nih ya. Kita nggak tahu Rudi ini posisinya lebih tinggi dari Irwan dan Adit atau paling tinggi Rudi di atas Dimas atau di antara Dimas dan Irwan. Si Rudi belum ada data ya. Tapi kita lihat pilihan gandanya. Irwan mendapat nilai lebih rendah daripada Yuda. Benar gak nih? Irwan mendapat nilai lebih rendah daripada Yuda. Enggak ya. Irwan lebih tinggi daripada Yuda. Berarti ini salah. Dimas mendapat nilai lebih tinggi. Dimas itu dapat nilai lebih tinggi daripada Yuda. Benar ya ini ya. Dimas lebih tinggi daripada Yuda. Irwan mendapat nilai lebih rendah daripada Rudi. Nah, si Irwan ini dapat lebih rendah dari Rudi atau enggak, kita nggak tahu karena posisi Rudi apakah di sini atau di sini atau paling atas, tidak dijelaskan di keterangan. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan ini benar atau salah ya. Jadi ini kita kasih tanda bintang, kita nggak bisa menyimpulkan ini benar atau salah.
Jadi yang pasti bukan ini jawabannya, karena kita nggak bisa menentukan dia benar atau salah di sini ya. Kemudian Yuda mendapat nilai lebih tinggi daripada Dimas. Yuda itu lebih tinggi dari Dimas. Salah ya, Yuda lebih rendah daripada Dimas. Nilai Adit dan Irwan paling tinggi. Nah, nilai Adit, mana Adit dan Irwan paling tinggi? Enggak ya, paling tinggi Dimas. Berarti ini salah. Berarti jawaban yang benar, pasti benar, yaitu B gitu ya teman-teman. Kita lihat di sini posisi paling rendah berarti si Yuda ya. Paling tinggi paling tingginya belum tentu Dimas, karena bisa aja Rudi gitu ya. Kita nggak tahu paling tingginya siapa, yang jelas paling rendahnya Yuda. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kenapa aku tekankan di sini? Karena soal berikutnya berkaitan dengan ini, siapa yang paling rendah dan siapa yang paling tinggi ini. Kita tahu paling rendahnya Yuda ya. Kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, nah ditanya di antara kelima mahasiswa tersebut siapa yang mendapat nilai terendah. Tadi kan kita sudah jelaskan, yaitu Yuda ya. Kalau kita lihat si Yuda paling rendah. Oke, soal terakhir ya. Sebuah bujur sangkar memiliki diagonal X unit. Jika panjang diagonalnya ditambah sebanyak 2 unit, berapakah panjang dari sisi bujur sangkar yang baru? Teman-teman, antara sisi dan diagonal ini punya hubungan teman-teman. Jadi kalau bujur sangkar itu persegi ya teman-teman. Ini diagonalnya nih, diagonal ini sisinya disebut rusuk ya. Nah, dia punya hubungan, diagonal itu sama dengan R akar 2 gitu. Dapat dari mana sih? Dapat dari Pitagoras ya teman-teman. R kuadrat tambah R kuadrat sama dengan D kuadrat gitu kan, Pitagoras. Nah, ini R kuadrat tambah R kuadrat kan 2R kuadrat. Ini dipindahin jadi akar 2R kuadrat diagonal. R kuadratnya jadi R akar 2. Diagonal sama dengan R akar 2. R itu sisi ya. Ini sama dengan R nih teman-teman. Terus dia bilang diagonalnya itu X unit. X unit ya. Awalnya ini, tapi dia bilang jika panjang diagonalnya ditambah 2 unit, berarti ditambah 2 unit, jadi X tambah 2. Nah, maka ditanya rusuknya berapa, ya sudah, kita tinggal buat. Diagonal itu kan rumusnya diagonal sama dengan R akar 2. Diagonalnya itu X plus 2, R akar 2. Kita tinggal pindahkan X plus 2 dibagi akar 2 sama dengan rusuknya, sudah dapat. Nah, tapi kan di pilihan ganda tidak ada teman-teman. Ini kita rasionalkan, yaitu kita kali 1. Kalau aku kali 1 kan nggak merubah nilai dari rusuknya ya, tapi satunya aku buat akar 2 dibagi akar 2. Nah, ini kan 1 ya. Tujuannya apa? Supaya akar 2 yang di bawah tidak bentuk akar lagi. Berarti ini jadi X plus 2 dikali akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti jawabannya yang C. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!